Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiah SPDI. Saya guru fikih di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Merangkal, Andong, Boyolali, sekaligus mahasiswi BAT 1 tahun 2025 di UIN Maulana Malik Ibrahim. Hari ini tanggal 7 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada kelas 2 dengan materi sholat berjamaah. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ketua. Dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Pada kesempatan pagi hari ini, guru mau mengabsen. Ya, sebelum mengabsen, guru di sini mau mengecek kerapian pakaian terlebih dahulu. Sudah rapikah? Sudah. Terus dalam meja kursinya, tolong dirapikan terlebih dahulu. Jika ada sampah-sampah yang berserakan, bisa dibuang di tempat sampah. Satu persatu, takbir anak-anak yang mengerjakan sholat berjamaah. Bilang secara berjamaah. Yang mengerjakan sholat secara sendiri.
Oke, kamu Mbak? Oke. Lagi ada yang lagi? Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, jawaban kalian sudah benar, tapi alangkah baiknya kita pelajari secara bersama-sama biar lebih komplit, lebih detail. Ya. Terus kemudian di sini pertama yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian perhatikan, yaitu mengenai pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama minimal dua orang. Salah seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Lanjut. Nah, sholat yang dilakukan secara berjamaah itu antara lain yaitu pertama, sholat fardu. Ya. Sholat fardu sehari semalam itu ada 5 waktu. Apa saja?
pahalanya lebih besar. Nah, sekarang kita pelajari. Perhatikan di depan. Syarat-syarat menjadi imam. Imam itu adalah pemimpin sholat berjamaah. Jika ingin menjadi imam, harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat menjadi imam. Yang pertama, yaitu apa? Beragama Islam. Yang kedua, orang yang pandai membaca kitab Allah. Contoh, ya. Syarat-syarat nomor 1 sampai nomor 8 itu sudah terpenuhi. Sama semua terakhir itu ciri-cirinya yaitu diutamakan yang sudah tua. Misalnya di sini ada yang usianya 30 sama 45, maka yang menjadi imam yang mana? 45. Terus kemudian syarat menjadi makmum. Ya. Walaupun kita sebagai makmum itu juga harus memenuhi kriteria atau syarat-syaratnya. Yang pertama, makmum dan imam itu harus berada dalam satu lokasi. Apa, Mas? Satu lokasi ataupun satu tempat. Tidak boleh berlainan tempat. Contoh, nih, sholat berjamaah di masjid. Terus rumahnya Rosli itu berada di depannya. Mau ikut sholat jamaah di masjid, tapi kok dia berada di rumahnya, itu boleh tidak? Tidak. Yang boleh itu di masjid, berada dalam satu tempat. Ya, oke. Nomor 2, makmum harus meluruskan dan merapikan barisan. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus sedapat anteng cat. Lanjutkan, yaitu nomor 3, makmum berniat mengikuti imam. Selanjutnya yang nomor 4, makmum itu berada di belakangnya imam. Makmum mengikuti gerakan imam. Jika imamnya itu sudah mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, makmumnya segera mengikuti gerakan takbiratul ihram. Ya, coba. Lanjut. Misalnya imamnya itu sujud, maka makmumnya sujud. Ya, itu namanya mengikuti gerakan imam. Nomor 6, makmum tidak boleh mendahului gerakan dan bacaan imam. Ya. Yang ke-7, makmum harus mengikuti. Mohon maaf ya. Makmum harus mengingatkan imam yang salah. Apa, Mas Faris? Jika ada imam yang salah, maka kita berkewajiban untuk mengingatkan. Anak laki-laki mengingatkan dengan cara apa? Ya, membaca Subhanallah. Dan anak perempuan dengan bertepuk tangan. Itu satu kali. Lanjutkan. Ya, jenis makmum di sini yaitu ada 2.
Yang pertama, makmum muwaffiq. Nah, makmum muwaffiq itu adalah makmum yang mengikuti imam mulai sejak awal takbiratul ihram sampai atau hingga akhir salat. Itu disebut makmum muwaffiq. Yang kedua yaitu makmum masbuk. Makmum masbuk itu adalah makmum yang telat ataupun terlambat dalam mengikuti imam. Contoh, ya, imamnya itu sudah sampai di ruku, terus kemudian hafizah mengikuti di belakangnya. Berarti hafizah ini sudah ketinggalan berapa rakaat? Satu. Berarti nanti nambahnya berapa? Wah, pinter. Rangkuman pada materi pagi hari ini yaitu yang pertama mengenai sholat berjamaah. Pengertiannya, sholat yang dilakukan secara bersama-sama, minimal dilakukan 2 orang, salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Yang kedua yaitu sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Arti dari sunnah apa? Ya, sunnah yang sangat dianjurkan dalam pelaksanaannya. Anggarannya berapa? 20 derajat. Nah, imam itu adalah pemimpin sholat dan makmum menjadi mengikuti gerakan imam. Gitu. Jenis-jenis makmum itu tadi ada berapa anak-anak? Ada 2. Yang pertama makmum muwaffiq, yang kedua makmum masbuk. Sekarang kita lanjutkan kegiatan diskusi. Diskusi ini adalah kelompok pertama dan ini adalah kelompok kedua. Ini adalah kelompok ketiga. Di situ adalah kelompok 5. Bagi guru menjadi 2. Kelompok 2 yang mewakili aku. Kelompok 3 ini tugas diskusi. Kalian kerjakan sesuai dengan soal yang ada di layar. Ya, tuh. Nah, yaitu disesuaikan dengan perintah. Sudah? Ya, sekarang kalian susun dengan rapi sesuai dengan pertanyaannya. Sudah, Mbak? Sudah. Ya. Ini susun dulu. Malina ini itu. Ya. Ini biar seperti ini. Sini aja, sini yang sudah jadi seperti ini toh. Ya. Terus kemudian ini sudah sesuai. Jika sudah sesuai, sekarang
hingga yang terakhir. Ya. Kesimpulannya yang pertama yaitu sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama minimal 2 orang, salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Ya. Yang kedua, Mas Rosi, hukum dalam pelaksanaan sholat berjamaah yaitu sunnah muakkadah, yang artinya sangat dianjurkan, yaitu dalam pelaksanaan umum. Terus yang ketiga, dalam sholat berjamaah tentunya ada imam dan ada makmum. Syarat-syarat menjadi imam itu tadi sudah disampaikan. Yang pertama, beragama Islam, balik, terus kemudian berakal sehat, wawasan atau ilmunya yang luas, mengetahui hukum-hukum agama. Terus kemudian fasih dalam membaca kitab Allah. Yang selanjutnya yaitu yang sudah pernah berhaji, dan yang terakhir yaitu usianya yang lebih tua. Ya. Sekarang yaitu syarat-syarat menjadi makmum. Syarat-syarat menjadi makmum yang pertama itu harus mengikuti niat imam. Yang kedua, mengikuti gerakan imam. Lanjutnya, berada dalam satu tempat. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Ya, itu tadi ya. Kiranya pelajaran pada siang ini kita tutup. Sebelum Bu Guru tutup, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama